ada kalanya adab Allah disegerakan di dunia. Di ayat ini menerangkan bahwa Pak, Allah berwasiat kepada kita semua orang-orang yang beriman supaya bersikap hati-hati dan waspada. Mengatakan kepada manusia, kufur, wahai manusia, kufurlah kepada Allah. Kerjakan, lakukan ini memang nggak apa-apa. Ini mah enak, nggak apa-apa. Enak ini mah, nggak ada yang lihat, udah bebas saja. Jangan sampai mengerjakan perbuatan maksiat dan dosa. Karena perbuatan maksiat dan dosa itu bisa mengundang minal ghadabi wal adab, mengundang kemurkaan Allah dan dosa Allah. Sengaja memperlambat, menunda-nunda waktu, pokoknya menunda-nunda tugas. Tugas itu yang ada kaitannya dengan perintah Allah dan Rasul, memperlambat ini masuk apa? Sikap perbuatannya orang munafik. Jadi dalam keterangan sholat yang lain, dia mah sholat tapi sholatnya seperti orang malas. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Apa mereka tidak sholat? Mereka sholat tapi sholatnya apa? Malas. Sholat asar jam 5:30. Ya apa ya? Sholat isya jam 7, sholat duhur 2:30. Kita adalah umatnya yang bisa dibanggakan, umatnya yang sangat dirindukan. Nabi rindu kepada kita dan kita juga rindu kepada Nabi, sehingga Nabi akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu patutlah kita mengucapkan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah alim sekalian, mari kita lanjutkan talim kali ini dengan kajian kitab suci Al-Quran dengan referensi tafsir Jalalain. Kita lanjutkan An-Nisa ayat 71 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidrakum fanfiru subatin aminfiru jami'a wa inna minkum laman la yubatti'an fa in asabatakum musibatun qala qad an'ama Allahu alayhi qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'ahum syahida wa la in asabakum fadlun minallahi la yaqulanna ka'allam takum bainahu mawaddah wa bainahu mawaddah
qaddamtu ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina khudu padha ngalapo sira kabeh hidrakum ing kewaspadaan ira kabeh aimin atuwikum saking musuh ira kabeh ai ikhtarazu padha siap-siap sira kabeh minhu saking adu wa tayaqqadu lan padha atiya-atiya sira kabeh lahu maring adu fangfiru maka budhal sira kabeh ai inhadu tegese padha budhal sira kabeh ila kitalihi maring merangi adu sobatin hale berkelompok ai mutafarriqina pira-pira golongan ai syariatin tegese kelompok ba'da ukhra sabbatane liyane awing firu utawa budhal perang sira kabeh jami'an hale kabeh ai mustami'ina. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, khudu khidrakum, berwaspadalah kalian min aduwikum dari musuh-musuh kalian ai ikhtarazu minhu ai wa tayaqqadu bersiap-siap untuk apa? Fangfiru ila qitalihi subatin, berangkatlah perang secara berkelompok, baik kelompok itu mutafarikina kelompok-kelompok kecil maupun syariatin kelompok besar, kemudian dan seterusnya ba'da ukhra awing firu siqola atau keluar semua, berangkat perang semua. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, masih berkaitan menerangkan tentang orang-orang yang taat kepada Nabi dan Rasul. Ayat sebelumnya orang-orang yang taat kepada Nabi dan Rasul akan diberikan oleh Allah kenikmatan, baik kenikmatan tersebut kenikmatan yang kekal abadi, yaitu kenikmatan nikmat iman dan Islam sampai akhir hayat kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam. Itulah kenikmatan yang hakiki, yang abadi, maupun kenikmatan yang sifatnya terbatas yang Allah berikan di dunia. Ini kemarin sudah saya sampaikan, kenikmatan yang terbatas yang Allah berikan kepada makhluknya, kepada kita, yaitu ketika kita masih diberikan umur, masih diberikan kehidupan. Maksudnya terbatas, hanya terbatas seusia manusia. Usia manusia berapa tahun? Ya, gambarannya seperti itu. Itulah kenikmatan yang terbatas. Kenikmatan yang Allah berikan di dunia yang paling indah adalah nikmat kemarin. Nikmat apa, Pak? Nikmat sehat, nikmat kesehatan, sehat jasmani maupun sehat rohani. Orang kalau diberikan sehat semuanya itu bisa apa? Leluasa. Sehat ini mengandung semuanya apa ya? Sehat bisa arti selamat, sehat bisa arti sehat jasmani, sehat badannya, sehat ekonominya, sehat keluarganya, sehat lingkungannya, semuanya sehat. Kalau semuanya sehat, nah, itulah suatu kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian diberikan peringatan, hai orang-orang yang beriman, setelah kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, hati-hati, hai orang-orang yang beriman, khudu
hidrakum, berwaspadalah kalian, berwaspadalah kalian. Iman ketaatan yang sudah engkau jaga, jangan sampai jangan sampai hilang begitu saja, hilang begitu saja. Dan ayat tersebut memerintahkan, yaitu perintah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya berupa bersifat hati-hati, waspada, mawas diri terhadap musuh, terhadap musuh kita. Musuh kita ini musuh orang-orang Islam, musuh orang yang beriman. Yang dimaksud musuh sini, kalau dari ayat ini, perintah untuk melaksanakan perang pada masa itu. Tujuannya apa? Karena musuh-musuh Islam pada saat itu ingin membasmi, ingin membunuh Islam secara terang-terangan. Tapi pada konteksnya ini musuh yang kita hadapi itu ada kalanya ada kalanya musuh itu yang kelihatan, ada kalanya musuh yang tidak kelihatan. Kalau kelihatan fisiknya, kelihatan posisinya, kelihatan kelihatan apa yang dibawa, kelihatan semua perlengkapannya, kelihatan strateginya. Tapi musuh yang tidak kelihatan, ini yang yang sangat menakutkan. Untuk itu Allah perintah, khudhu hidrakum, kalian harus hati-hati, waspada, mawas diri. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan diri. Kalau kita sudah mempersiapkan, sudah hati-hati, sudah penuh persiapan, nah itu insya Allah itu bagian daripada usaha, bagian daripada ikhtiar. Kalau kita sudah hati-hati, sudah waspada, sudah mawas diri, kok masih masih kena, berarti itu anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Engkau punya keinginan, anak urid, Allah juga punya keinginan. Keinginanmu seperti ini, keinginan Allah seperti ini. Keinginan kemauanmu seperti ini, kehendak Allah seperti ini. Pada akhirnya wallahu yaf'alu ma yurid. Pada akhirnya Allah yang menghendaki di akhirnya. Ayat ini menyampaikan pesan terhadap orang-orang yang beriman supaya berhati-hati, mawas diri, jaga. Supaya tujuannya nantinya selamat. Perintah Al-Quran, fangfiru subatin awing firu jami'ah. Nah, ini diperintah Nabi karena Nabi ini termasuk siasat orang-orang, Nabi termasuk pimpinan perang, melihat situasi dan kondisi. Yaudah, kalau memang kondisinya itu memungkinkan bahwa pasukan cuman satu kelompok, yaudah berangkat. Kalau memang kondisinya tidak, mungkin satu kelompok tidak kuat, yaudah bawa semua. Nah, ini menggambarkan kalau kita berbuat sesuatu itu hendaknya dipikir akibatnya. Kalau memang akibatnya itu baik, lanjut. Kalau akibatnya tidak baik, stop. Idza aradta an taf'ala syai'an fatadabbar aqibatahu. Idza aradta an taf'ala syai'an, jika engkau hendak mengerjakan sesuatu, fatadabbar aqibatahu, pikir akibatnya. In khairon, jika itu akibatnya baik, berdampak positif, famdi, lanjut. Wa in syarron, jika akibatnya itu fatal, jika akibatnya tidak baik, bahkan fatal, bahkan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan semua pihak, fantahi, maka jangan. Jadi itulah
Ayat tersebut menggambarkan perintah Allah terhadap kita semua supaya berhati-hati. Jadi berhati-hati dalam ayat Al-Quran itu istilahnya Al-Hadr. Al-Hadr, perintah Allah bersikap hati-hati kepada kita semua. Nah, kan sering kita dipesan oleh orang tua, hati-hati, hati-hati. Yaudah Pak, mohon pamit, saya mau jalan. Yaudah, hati-hati ya Pak, hati-hati. Itulah pesan orang tua. Apa itu maksudnya hati-hati? Semua bahasa hati, suara hati itu adalah suara yang paling yang paling kebenarannya itu 90% ke atas. Walaupun hati kadang-kadang bertentangan dengan kenyataan. Dalam hati jalan, kali perasaan menurut pandangan mata, yaudah janganlah. Menurut pandangan biasa jalan, pandangan hati enggak. Nah akhirnya seperti makanya hati-hati. Maksudnya ikutin kata hati. Itulah Allah membimbing kepada kita semua. Tujuannya agar nanti di dalam kita melaksanakan sesuatu di perjalanan kita dari awal hingga akhir senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Al-hadru nau'ani, ya, yang dimaksud hati-hati sini, hati-hati, waspada, mawas diri. Itu tujuannya agar kita selamat, baik selamat dunia maupun selamat akhirat, terutama keselamatan di akhirat. Al-hadru nau'ani, sifat kehati-hatian, waspada, mawas diri, itu ada dua perkara. Yang pertama, hati-hati, waspada, mawas diri, ya, jaga diri min jami'il ma'asi wad dunub liyuba'idallahu alaikum minal ghadabi wal adab. Hati-hati untuk min jami'il ma'asi wad dunub, dari perbuatan yang haram dan dosa, perbuatan maksiat dan dosa. Maksudnya hati-hati jangan sampai kita berbuat dosa. Hati-hati jangan sampai kita mengundang murka Allah, minal ghadabi wal adab, mengundang murka Allah. Jangan sampai kita nanti mengundang perbuatan kita mengundang azab Allah nanti kelak di akhirat. Ada kalanya azab Allah disegerakan di dunia. Di ayat ini menerangkan bahwa Allah berwasiat kepada kita semua orang-orang yang beriman supaya bersikap hati-hati dan waspada. Tujuannya supaya kita mendapatkan keselamatan. Terutama hati-hati untuk jangan sampai mengerjakan perbuatan maksiat dan dosa. Karena perbuatan maksiat dan dosa itu bisa mengundang minal ghadabi wal adab, mengundang kemurkaan Allah dan siksa Allah. Mungkin kalau kita berbuat dosa sekali dua kali, Allah Maha Pengampun, masih masih Allah tutup kemurkaannya, masih tutup kemurkaan Allah. Contoh kaum Nabi terdahulu, sehingga Allah menurunkan bencana, menurunkan kemurkaan Allah. Mungkin mereka itu sudah berkali-kali diberikan nasihat, diberikan dakwah oleh Nabi dan Rasul, tidak dihiraukan. Nah akhirnya sudah berkali-kali sudah tidak bisa diindahkan. Akhirnya turun kemurkaan Allah berupa bermacam-macam. Yang kedua, min aduwikum fisri wal alaniyah, berhati-hati, siap siaga, waspada terhadap musuh-musuh kalian semua, baik musuh yang fisri wal alaniyah tadi,
musuh ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Itulah musuh yang tidak kelihatan yang berat, yaitu apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu senantiasa membimbing, menuntun kepada kita ke jalan yang disesatkan. Setan yang selalu mengajak kepada kita jalan yang tidak diinginkan. Tapi ayat tersebut juga menggambarkan pula bersikap hati-hati terhadap bujukan, rayuan, ajakan orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada iman kepada Allah, tapi dalam perbuatannya mereka seakan-akan mereka beriman kepada Allah, yaitu bujukan, ajakan orang munafik. Bujukan, rayuan orang-orang munafik itu sebagaimana bujukan setan, selalu licik. Mungkin kita ingat sebuah kalimat yang sering kita dengar waktu kita sekolah Pak ya, yaitu taktik dari para penjajah, terutama penjajah Belanda, divide et impera ya, divide et impera, itu taktik mengadu domba. Suara yang jelek dibawa ke sono, entah ke sini pura-pura baik, di sini pura baik, tadi sono dibawa ke sono. Jadi bahasa di sini dibawa ke sono, dibawa ke sini. Jadi kejelekan di sana dibawa ke sini, kejelekan di sini dibawa ke sana. Itulah rayuan setan, intrik daripada setan. Sebagaimana dalam Allah gambarkan dalam surat Al-Hasr, kama salis syaitani, sebagaimana bujukan atau rayuan atau cara orang-orang munafik untuk memperdaya orang-orang yang beriman, itu kama salis syaitani, sebagaimana bujuk rayunya setan. Bagaimana setan menggoda kita, menggoda kepada siapa? Lil insani idqala lil insani, ketika setan itu mengatakan kepada manusia, ukfur, wahai manusia, kufurlah kepada Allah, kerjakan, lakukan ini, nggak apa-apa, ini mah enak, nggak apa-apa, enak ini mah, nggak ada yang lihat, udah bebas saja. Jadi perintah setan yang paling klimaks adalah apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sembah Allah, sembah aku. Kalau engkau menyembah Allah, kau minta apa? Enggak akan dikasih. Tapi kalau kau menyembah aku, kau minta apa? Sekarang aku kasih. Kalau enggak percaya silakan. Nah, itu kata-kata setan. Idza qala lil insani ukfur. Kalau kamu, setan mengatakan ukfur, udah kafirlah. Falamma kafarat, ketika manusia itu sudah ingkar, sudah kufur kepada Allah, sudah meninggalkan agamanya, apa kata setan? Qala inni bari'um minka, aku nggak mau ikut campur ya. Jadi banyak kalau kita sudah terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam perbuatan yang salah, setan mengatakan, aku nggak ikut campur loh ya. Aku nggak mau tahu ya, yang berbuat salah kamu sendiri, aku nggak mau, aku nggak ngerti loh ya. Dia mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin, aku juga takut kepada Allah. Setan masih punya takut kepada Allah, tapi takutnya hanyalah itu seperti orang munafik, takutnya hanya di bibir saja. Wa inna minkum lamal layubakti anna, wa inna minkum lan sak temle saking sira kabeh iku laman yakti wong layubakti anna yakti padha ae layata korona, tegese padha ngakhir-ngakhirake sapa man utawa padha ngendi-endi sapa man anil kitali saking perang ka Abdillah bin Ubay, kaya dene Abdillah bin Ubay wa ashabi lan
sahabate Abdullah bin Ubay, wa ja'alahu minhum min haitsu dhahir, wa ja'alahu lan dadake sapa kol minum saking ladina min haitsu dhahir saking sekirane dhahir, wallah mutawil lam fil fi'lin dalam kalimat fi'il lil qasami krana sumpah. Fa in asobatkum mongko lamun ngenani ing sira kabeh apa musibatun musibah, kamu talin koyok den bunuh, wa hazimatin lan kalah. Qala ngendika sapa man, qad an'amallahu temen paring nikmat sapa Allah alayya ing atase ingsun idlam akun lamun ora ana sapa ingsun ma'ahum saking ladina iku syahidan ay hadiran tersena nasihake. Ini termasuk sifat-sifatnya orang munafik. Kalau sifat-sifat munafik yang sudah populer, apa sifat orang munafik Pak? Tanda-tandanya orang munafik apabila dia bicara bohong, apabila berjanji dia ingkar dan seterusnya. Tapi Allah sampaikan pada sifat ini dia apa? Sikapnya, perbuatannya orang munafik, perbuatannya orang-orang yang mengaku dirinya iman padahal tidak dia cinta terhadap Allah dan Rasul. Di antaranya wa inna minkum lamal layubatti anna, ini sikapnya orang munafik. Dan sungguh di antara kalian lamal layubatti anna, ada seorang yang sengaja apa itu Pak? Menunda-nunda, memperlambat perintah Allah dan Rasulnya, sengaja memperlambat, menunda-nunda waktu, menunda-nunda pokoknya menunda-nunda tugas itu yang ada kaitannya dengan perintah Allah dan Rasul, memperlambat. Ini masuk apa? Sikap perbuatannya orang munafik. Seperti dalam keterangan surat yang lain, dia mah sholat tapi sholatnya seperti orang malas. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Apa mereka bisa sholat? Mereka sholat tapi sholatnya apa? Malas. Sholat asar jam 5:30. Apa ya? Sholat isya jam 7. Sholat duhur 2:30. Ini diperintah suruh perang, ya temannya sudah berangkat sudah sekian kilometer, dia baru keluar dari membuka pintu dari rumah. Mereka memperlambat. Dengan mereka memperlambat itu mempengaruhi teman-temannya yang lain. Dan ntar aja lah, ntar berangkat jam sekian, Nah itu adalah ciri daripada perbuatan orang munafik. Yang pertama, mereka sengaja menunda, memperlambat perjalanan untuk melaksanakan tugas, yaitu yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya, fa'in asobatkum musibah kamuktalin wazimatin kola qad an'amallahu alayya. Apa faida asobatkum, maka ketika kalian terkena musibah, kola dia mengatakan, kola ini orang-orang munafik, qad an'amallahu alayya, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku, dalam akun ma'ahum syaida. Ini maksudnya apa? Ketika orang-orang sudah melaksanakan perang, ya kemudian dalam peperangan tersebut ya mungkin terjadi kekalahan. Nah, dia mengatakan, ya untung aku nggak ikut kalian. Kalau aku ikut perang, mungkin aku bisa mati. Mungkin aku kecelakaan, mungkin badanku banyak yang sakit. Ya. Dalam akun ma'ahum syaida, karena aku tidak
menyaksikan kalian, aku tidak hadir, tidak ikut dalam medan pertempuran. Nah, ini ketika mereka melaksanakan tugas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ada temannya merasakan kelompoknya mengatakan itu, kemudian lagi ditimpa musibah atau kena sesuatu yang tidak apa, pokoknya musibah namanya. Nah, mungkin sakit, mungkin apa, ya untung aku nggak ikut. Nah, itu gambaran seperti itu. Seakan-akan apa? Dia orang yang diberikan diselamatkan oleh Allah karena melihat temennya, saudaranya lagi kena musibah. Tapi begitu walain asobakum fadlun minallah, walakin lan tetapine, walakin ay lam kosamin, lam kosam maksudnya lam kosam itu bukan untuk janji, maksudnya apa? Lam kosam itu menegaskan, menguatkan. Asobakum ngenani ing sira kabeh fadlun keanugerah minallah saking Allah, kafathin koyok dene kebukae kota Mekah atau keberhasilan. Maksudnya kafathin ini apa? Keberhasilan dalam perang, keberhasilan dalam tugas. Wa ghanimatin lan jarahan, la yaqulanna moko yekti ngucap temenan sapa man nadiman khali getun kaan mukhaffafatan an mukhaffaf berarti nunnya mati, kalau an sakila anna, wa semua utawi ismi an iku makhlufun den buang ai ka'annahu, lam takun maqara ana sira ai bilya ai lam yakun wa ta lam takun, bainakum iku ing dalam antarané sira kabeh wa baina nas mawaddatun apa kasih sayang, ai ma'rifatun tegese kenal, wa shadaqatun persahabatan. Nah, ini sifat sikap orang munafik yang kedua, apabila teman-temannya, kelompoknya ketika melaksanakan tugas ketaatan kepada Allah dan Rasul, katakanlah maju di medan perang, temannya berhasil, kelompoknya berhasil, temannya berhasil, itu dia mengatakan layaku lannaka alam takun bainakum wa baina mawaddan, karena temannya ini mendapat apa? Rezeki yang banyak, kemudian dia nggak dibagi. Kalau dia nggak dibagi, wah, orang itu kayak nggak kenal saya aja ya, padahal dia teman udah lama, tapi begitu dia mendapatkan rezeki banyak, dia nggak inget saya. Nah, itu kalau digambarkan apa itu konteks sekarang seperti itu. Ma'rifatun wa shadaqatun wa hadza rajkun. Nah, ini jelas ila qouli maring dawuh musannaf qad an amallahu alayya. Nah, itu i'tarada bihi bainal qouli wa maqalahu wa. Nah, itu kalimat apa? Perkataan yang bertentangan. Tadi dia ketika temannya kena musibah, dia mengatakan, wah, untung aku nggak ikut. Nah, ketika temannya mendapatkan rezeki, ya mengatakan, wah, dia seakan-akan apa? Lupa dengan saya. Nah, yang paling yang terakhir ini, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan adima. Ya laitani, menawa ngarep-ngarep insun kuntu iku ana saka insun ma'am sartane dhewe kabeh fa'afuza mongko merkala insun fauzan aziman ing keuntungan kang agung. Wah, seandainya aku bergabung sama mereka, seandainya aku bareng sama dia, ya, malah mendapat apa? Keuntungan yang lebih banyak. Coba kalau kemarin aku ikut, malah tambah apa? Mendapat sesuatu yang lebih dari yang sekarang. Nah, itu gambarannya
gambaran seperti itu adalah sikap orang munafik di zaman itu, zaman Nabi, dan itu juga masih masih berjalan sampai sekarang, bahkan lebih banyak daripada zaman dahulu. Untuk itu sehingga Al-Quran memberikan gambaran, berhati-hatilah, waspadalah dengan sikap orang-orang yang seperti itu. Tujuannya apa? Yaitu menjerumuskan kepada orang-orang yang beriman. Wa fi ayatun min qaul al-hadar, dalam ayat-ayat Al-Quran tentang sifat hati-hati banyak diterangkan dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Imran ayat 30, wa yuhadzirkumullahu nafsa, berhati-hatilah diri kalian terhadap siksa Allah. Maksudnya mewaspadai, hati-hati jangan sampai kalian nanti di hari kiamat termasuk masuk dalam orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal wallahu raufur rahim, Allah itu maha kasih sayang. Wallahu raufum bil ibad, Allah sangat kasih sayang terhadap hamba. Kemudian dalam ayat yang lain tentang ayat yang menyampaikan agar manusia, orang-orang yang beriman itu selalu berhati-hati, mawas diri falayah rirul ladina yakhafuna an amri, falyahdaril ladina yakhafuna an amri. Hati-hatilah orang-orang yang selalu yukhalifun an amrihi, yukhalifuna, tidak mematuhi perintah Nabi. Kalau orang itu sudah diberikan dakwah tidak mau ikut Nabi dan Allah dan Nabi, tidak taat kepada Nabi, sudah diberikan anjuran, dibimbing seperti ini, mereka selalu menyalahin aturan. Takutnya antusibahum fitnah, nanti mereka akan mendapatkan bencana, seperti hal tadi itu yang saya sampaikan. Kalau nggak mendapatkan bencana di dunia, au yusibahum adabun alim, mereka nanti akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Di mana? Ya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Sehingga Allah berpesan, fal yahdharil ladina, hendaklah mereka itu berhati-hati, mawas diri, siap siaga untuk menjaga itu semua. Dalam ayat yang lain, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, jika engkau, ini gambarannya wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, jika engkau melihat mereka, maksudnya mereka ini orang-orang munafik, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Engkau heran akan melihat tampangnya, melihat fiksinya itu meyakinkan. Tu'jibuka ajsamuhum, melihat tampangnya itu sangat meyakinkan. Wa iyaqulu tasma' liqaulim, jika mereka berkata, menyampaikan sesuatu, tasma' liqaulim, engkau mendengarkan, ya istilahnya menarik perhatian, kayaknya seperti masuk akal. Benar, kata-katanya bagus, bahasanya bagus, dengan bahasa yang sekarang, baca yang perlu bahasa populer, bahasa milenial. Ka'annahum khusufum musannada, mereka seperti seperti pohon yang bersandar, nyata gitu. Tapi semuanya itu adalah humul adu fahdharhum, mereka itu adalah musuh kalian, musuh kalian, musuh yang telah nyata. Fahdharhum, untuk itu waspadalah, hati-hatilah. Allah senantiasa berpesan hati-hati. Itu tujuannya agar ketaatan kita yang terbungkus dalam iman dan Islam ini selamat sampai akhir hayat kita. Fahdharhum, berhati-hatilah, waspadalah dengan sikap-sikap orang-orang yang punya seperti
seperti itu. Kemudian di akhirnya ayat qatalahumullah. Nah ini sadis nih. Apa benar? Qatalahumullah. Semoga Allah membinasakan orang-orang seperti itu. Al-Quran menyatakan seperti itu. Qatalahumullah. Semoga Allah membinasakan orang-orang seperti itu. Kalau orang-orang itu binasa, itu yang akan mengantar kita selamat dari apa? Dari berbuat maksiat, berbuat jahat, berbuat dosa. Qatalahumullah. Semoga Allah membinasakan itu semua. Dan alias binasa baik itu yang musuh yang nyata maupun yang tidak nyata. Anna yufakun, karena mereka itu orang-orang yang dipalingkan Allah dari kebenaran. Memang itulah apa nyatanya, baik di zaman Nabi maupun di zaman sampai akhir zaman nanti itu selalu ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang keimanan dan ketaatannya ini betul-betul hanya karena Allah, ada kalanya keimanan dan ketaatannya hanya apa? Semata-mata mendapatkan pujian dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tu'jibuka ajsamu, meyakinkan, tampaknya meyakinkan, kata-katanya menyampaikan, padahal dari itu tujuannya apa? Untuk menyesatkan kita semua. Nah, selanjutnya kita ambil kesimpulan bahwa ayat tersebut Allah perintah kepada orang-orang yang beriman senantiasa hati-hati dan waspada terhadap musuh-musuh kita yang akan mengajak kita kepada jalan maksiat dan jalan dosa, sehingga mengundang murka Allah, mengundang azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Dan musuh-musuh kita itu adalah apa? Itu ada kalanya musuh yang kelihatan dan ada kalanya musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuh yang tidak kelihatan, ya yaitu masuk aja kan setan. Musuh yang kelihatan yaitu orang-orang yang apa? Yang ada di sekeliling kita, mereka beriman, beribadah dan lain sebagainya, tapi itu pada dasarnya hanya apa? Untuk ngelabuin aja agar kita ikut terhadap mereka. Fal yuqatil fi sabilillah wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi ya, nanti malam habis maghrib ada apa? Ada tugas dua Pak ya, taklim habis maghrib, dan yang kedua musyafa tahsin Al-Quran. Sekali lagi untuk bapak-bapak yang kiranya bisa ikut yang kemarin, untuk hari pertama ada berapa orang kemarin Pak? Ada 10 orang ya? Ada nggak? Ya kurang lebih segitulah. Ya mudah-mudahan untuk semua yang tidak ada halangan, tidak ada udzur, bisa meramaikan kegiatan di masjid yang kita cintai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim, iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi. Allahumma alimna ma lam tana, alimna ma la lam tana, alimna ma yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la mustajab wa min sarid dalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jama' min ahlil ilmi wa ahlil ibadah wa ahlil iman wa ahlil taqwa wa ahlil rizki wa ahlil qur'an wa ahlil du'a wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhar innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu